SCP-3143. Tidak semua entitas yang ada di SCP berbentuk monster mengerikan. Ada juga yang berbentuk seperti manusia, salah satunya yaitu SCP-3143 atau yang lebih dikenal sebagai Murphy Law. Murphy Law merupakan sebuah entitas intrafictional construct, artinya ia dapat mengubah sebagian realitas menjadi sebuah narasi fiksi. Dalam kasusnya, Murphy Law akan mengubah realitas menjadi sebuah naskah detektif bergaya tahun 90-an, di mana seluruh jalan cerita akan berjalan sesuai skenario yang ia buat. Murphy Law berpenampilan seperti seorang detektif swasta dalam film noir klasik era 1930-an. Ciri khasnya adalah mengenakan mantel panjang, topi trilby, membawa rokok yang selalu terbakar, dan senjata revolver. Saat kekuatannya aktif, orang dan benda di sekitarnya akan mengambil peran sesuai kebutuhan cerita, seperti wanita dalam bahaya, di kelas yang menjadi buronan, hujan deras ala film klasik, dan lain-lain. Selama narasi berlangsung, rekaman kamera atau catatan apapun akan gagal merekam karena ada efek manipulasi teknologi. Cerita akan terus berjalan hingga kasusnya terselesaikan sesuai aturan genre noir. Lalu, ketika cerita selesai, dunia kembali ke keadaan semula, dan para pihak yang terlibat biasanya tidak ingat dengan apa yang baru saja berlangsung. Objek ini diklasifikasi sebagai Euclid oleh Foundation karena sifatnya yang sulit diprediksi. SCP-073. SCP-073 atau Cain merupakan entitas humanoid abadi yang berbentuk cyborg. Cain tampak sebagai seorang pria berkulit gelap berusia 30-an berketurunan Arab atau Timur Tengah. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya manusia. Bagian lengan, kaki, tulang belakang, serta tulang belikatnya telah digantikan oleh komponen mekanis yang terbuat dari logam yang asal-usulnya masih belum diketahui. Di dahinya terdapat ukiran simbol kuno yang belum diterjemahkan. Sepertinya ini berasal dari Sumeria, peradaban tertua di dunia. Cain merasa tertekan dan cenderung menolak untuk membicarakan tentang simbol kuno yang ada di dahinya. Dia memiliki sifat yang dingin dan agak mekanis pada saat berbicara. Meskipun begitu, ia umumnya memiliki sifat yang sangat sopan dan ramah kepada semua orang yang berbicara dengannya. Bahkan, dia suka membantu kegiatan sehari-hari para Foundation staff. Dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mengetahui sebagian besar bahasa di dunia, bahkan yang telah punah, mampu mengingat kamus setebal 800 halaman yang ia baca sekilas dalam waktu 1,5 menit, dan dia memiliki semua pengetahuan yang sangat detail mengenai peristiwa-peristiwa kuno hingga yang saat ini. Dengan keabadian dan daya ingatnya yang sangat tinggi, pihak Foundation pun memanfaatkannya untuk menyimpan informasi dan data untuk mencegah hilangnya pengetahuan apabila terjadi bencana besar di masa depan, dan ia pun setuju menjadi penjaga rahasia informasi tersebut. Selain itu, apabila SCP-073 berada di lingkungan tanah dan tumbuhan, maka kehadirannya akan menyebabkan kematian pada kehidupan dalam radius 20 meter, termasuk bakteri anaerob yang ada di dalam tanah. Ia hanya dapat memakan makanan yang berjenis daging, karena apabila dia memakan sayur, gandum, nasi, atau makanan apapun yang mengandung nabati, maka makanan tersebut akan mati. Kebalikannya dari vegan, bentuk kekerasan apapun yang diarahkan kepadanya, maka akan memantul kepada orang yang melakukannya. Contoh kecilnya, pada saat pihak Foundation ingin mengambil sampel darahnya, efek yang ditimbulkan malah berbalik ke peneliti yang melakukan tindakan tersebut. Walaupun begitu, SCP-073 juga mengaku masih merasa sakit walaupun efek yang ditimbulkan tidak berpengaruh pada dirinya. Objek ini diklasifikasi sebagai kelas Euclid oleh Foundation karena meskipun sifatnya relatif jinak dan kooperatif, kemampuannya masih memiliki potensi bahaya yang sulit diprediksi sepenuhnya. SCP-105. SCP-105 atau Iris Thompson merupakan seorang perempuan berusia sekitar 15-16 tahun sejak pertama kali dia ditahan oleh Foundation. Dia hanyalah seorang perempuan biasa pada umumnya. Lalu, apa yang membuat dia harus ditahan dan ditetapkan sebagai subjek? Jadi, walaupun secara biologis dia adalah manusia normal, dia memiliki sebuah kekuatan yang cukup unik di mana dia dapat berinteraksi dengan dunia nyata hanya dengan melalui foto. Jadi, pada saat dia menyentuh foto cetak, gambar di dalamnya akan berubah menjadi tampilan live yang memperlihatkan kondisi secara real time. Tangannya dapat berinteraksi secara langsung dengan apa yang ada di foto tersebut. Misalnya, jika ada foto sebuah pulpen di London, dia dapat mengambil pulpen tersebut dari rumahnya hanya melalui foto itu. Orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengaku melihat tangan perempuan tanpa tubuh menjulur keluar dari portal tak terlihat dan melakukan tindakan itu. Dia sudah mencoba kekuatannya melalui foto lain, tetapi kontrol kekuatannya hanya akan lebih presisi apabila foto yang diambil berasal dari SCP-105B, sebuah kamera Polaroid One Step Express yang dibelikan oleh orang tuanya. Orang lain yang melihat secara langsung Iris memegang foto juga akan menyaksikan foto tersebut berubah menjadi foto yang bergerak. Tapi apabila orang lain yang menyentuh foto itu, maka tidak akan ada terjadi apapun. Lalu bagaimana Iris bisa ditahan oleh pihak Foundation? Jadi ada sebuah kejadian di mana pacar Iris terbunuh pada saat mereka sedang berbicara di telepon. Namun, catatan telepon tidak sesuai dengan ceritanya sehingga ia menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Di pengadilan, Iris menjelaskan bahwa ia sebenarnya menyaksikan pembunuhan itu
melalui foto yang diambil bersama pacarnya beberapa hari sebelumnya. Pengacaranya mengabaikan cerita tersebut dan menyarankan agar ia mengaku bersalah, tetapi Iris menolak. Sebagai gantinya, ia memperlihatkan kemampuannya di ruang sidang, yang akhirnya menarik perhatian Foundation. Setelah itu, Iris segera diamankan, sementara orang tuanya diberitahu bahwa ia terbunuh dalam upaya pelarian. Saat ini Iris direkrut sebagai Mobile Task Force Omega 7 oleh pihak Foundation, sebuah unit dari SCP Foundation yang menggunakan makhluk anomali kooperatif seperti SCP Humanoid untuk melacak dan mengamankan anomali lain. SCP-105 dikategorikan sebagai kelas safe. SCP-076-2. SCP-076-2 atau Abel merupakan entitas berwujud seorang pria berusia awal 30-an yang memiliki tinggi 1,96 cm dan berat 81 kg. Dia berketurunan ras Semit dengan ciri-ciri badan yang berotot, rambut hitam, mata abu-abu, dan dipenuhi tato okultisme. Dia memiliki sifat yang sangat agresif dan brutal, membunuh hampir semua manusia yang dia temui, dan sangat menikmati pertempuran serta pembunuhan. Dia adalah sosok yang abadi. Apabila dia terbunuh, maka dia akan bangkit lagi antara 6 jam hingga 25 tahun. Durasinya nggak pasti, tapi sekiranya itu. Lalu bagaimana cara dia bangkit? Jadi ada sebuah kubus batu anomali yang juga disebut SCP-076-1. Setiap kali Abel mati, maka seluruh bagian tubuhnya akan lebur menjadi abu secara instan dan beregenisasi kembali ke dalam peti yang ada di dalam kubus batu tersebut. Pintu serta seluruh bagian batu kubus sama sekali tidak dapat dihancurkan alias indestructible oleh kekuatan apapun yang dikenal manusia. Saat fase pemulihan dimulai, suhu berubah menjadi ruangan hampa udara dengan suhu minus 180 derajat. Di dalam peti, biologis asing mulai memadat, organ dalam Abel mulai dirakit, dan terakhir, seluruh ingatan sebelum dia mati juga ikut kembali. Lalu kemudian, pintu batu kubus akan terbuka secara otomatis bersamaan dengan Abel yang hidup kembali. Abel merupakan adik dari Cain SCP-076 yang tadi sudah kita bahas. Abel sangat membenci Cain karena kejadian kelam mereka di masa lalu. Pada saat Abel diperlihatkan simbol kuno yang ada di dahi Cain, dia sangat marah dan bahkan membunuh beberapa peneliti yang ada di situ. Dia pernah menjabat sebagai pemimpin MTF Omega 7 alias Pandora's Box dengan anggota yang dia pilih sendiri. SCP-105 merupakan salah satu anggotanya, tapi kemudian unit ini bubar karena Abel yang hilang kendali dan mengamuk. Kemudian O5 Command mengaktifkan sebuah nuklir yang meratakan fasilitas tersebut termasuk Abel. Setelah Abel terbunuh, pihak Foundation pun memindahkan kubus batu tersebut ke 200 meter di bawah laut yang diberi nama Containment Area 25 yang dijaga sangat ketat. Entitas ini diklasifikasikan sebagai kelas Keter karena sangat berbahaya. SCP-239. SCP-239 atau The Witch Child hanyalah seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun, tingginya 1 meter dan berat 20 kg. Rambutnya pirang sebahu dan matanya tampak berkilau abu-abu kehijauan. Di sekitar tubuhnya, ia memancarkan radiasi berkonsentrasi rendah yang belum diketahui. Tubuhnya tidak bisa ditembus benda apapun kecuali dengan material anti-anomali tertentu yang mengandung SCP-148. Ia ditemukan 3 jam setelah dia dilahirkan di rumah sakit yang meledak secara dahsyat. Penyebabnya masih tidak diketahui, namun ledakan tersebut secara resmi dijelaskan kepada publik sebagai kebocoran gas. Satu-satunya korban yang masih hidup yaitu bayi yang bernama Siguros Stefansdottir. Anak perempuan ini memiliki kemampuan reality bender, pengubah realitas, di mana ia mampu memanipulasi realitas sesuai dengan apa yang ia inginkan dan lihat. Ia tidak perlu mantra, ritual, ataupun alat. Realitas sendiri yang menyesuaikan keinginannya. Karena masih anak-anak, sebagian besar perubahan tersebut muncul secara spontan melalui imajinasi atau emosi. Foundation sengaja menipu SCP-239. Mereka memberitahunya bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Mereka bahkan membuat daftar mantra yang boleh ia gunakan. Tujuannya sederhana, membatasi persepsi anak tersebut terhadap kemampuannya sendiri. Selama SCP-239 percaya bahwa kekuatannya hanya bekerja melalui mantra-mantra tertentu, maka ia secara tidak sadar akan membatasi penggunaan kemampuan reality bending miliknya. Saat ini SCP-239 berada dalam koma buatan permanen sebagai prosedur penahanan Foundation. Selama tidak sadar, risiko kemampuan reality bending miliknya memengaruhi realitas dapat diminimalkan. Oleh karena itu, dia tidak boleh dibangunkan dalam keadaan apapun. Entitas ini diklasifikasikan sebagai objek kelas Keter karena kemampuannya berpotensi mengubah realitas secara tidak terkendali, terutama akibat emosi dan imajinasinya yang masih kekanak-kanakan. SCP-343. SCP-343 atau yang dijuluki God merupakan sosok humanoid yang memiliki kekuatan maha kuasa. Ia secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Ia ditemukan di jalanan Praha setelah seorang staf menyaksikan dirinya menghilang dari jalanan dan muncul kembali di atap sebuah gedung. SCP-343 ditahan secara sukarela karena penahanan secara paksa terbukti tidak mungkin dilakukan. Ia memiliki ciri-ciri yang tidak pasti karena setiap orang yang menemuinya memberikan deskripsi yang berbeda. Namun yang
pasti, ia selalu terlihat seperti seorang pria tua yang berwibawa. Ketika ditanya mengenai bukti bahwa dirinya adalah Tuhan, ia hanya tertawa, berjalan menembus dinding, lalu kembali beberapa detik kemudian dengan sebuah hamburger di tangannya. Pada kunjungan berikutnya, ruangan yang sebelumnya kosong telah berubah menjadi ruangan dengan perabotan bergaya Inggris kuno kelas atas. Kekuatannya tidak terbatas pada manipulasi fisik semata, melainkan juga mampu menulis ulang realitas, ruang, dan waktu sesuai kehendaknya. Bahkan, ada sebuah cerita yang menceritakan bahwa SCP-343 pernah dipertemukan dengan SCP-001 Gate Guardian. Saat Gate Guardian menyerangnya dengan pedang, SCP-343 menangkis serangan tersebut dan merampas pedangnya dalam sekejap. Setelah itu realitas dipulihkan kembali dan Gate Guardian berlutut menyembah SCP-343 sebagai bapa. Ada pula teori yang mengatakan bahwa SCP-343 sebenarnya adalah Eldritch Entity atau dewa penipu yang memiliki kekuatan reality bender tingkat tinggi. Menurut teori tersebut, ia mencari para pengikut agar dirinya disembah. Sosok ini diklasifikasikan sebagai kelas safe.